Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Listeners, selamat malam. Apa kabar Anda di seluruh pelosok Nusantara, utamanya di 6 kota besar yang tergabung di Smart FM Network. Khusus buat Anda yang mungkin sudah sampai di rumah, ketemu lagi dengan keluarga, bisa kumpul, istirahat sejenak, atau Anda yang masih berkendara, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan malam hari ini kita akan coba ajak Anda kembali untuk merenung tentang apa yang sudah Anda lihat hari ini. Ketemu pimpinan kah, ketemu bos kah, ketemu C-level kah, atau ketemu diri Anda sendiri selaku para pemimpin yang bertugas untuk dipercayakan sebuah amanah dalam sebuah perusahaan atau organisasi lain. Apakah Anda sejatinya sudah masuk dalam kategori pemimpin yang sejati? Karena zaman sekarang sangat sulit untuk membedakan mana pemimpin sejati atau dia adalah seorang manipulator yang terlatih. Yuk kita bahas. Judul kita hari ini agak sedikit sensitif, tapi kita perlu disclaimer bukan berarti kita mendiskreditkan sebuah profesi, sosok seseorang, atau apapun juga. Tapi kita akan belajar tentang hal yang satu ini. Why leaders lose their way. Bersama saya sudah hadir, founder and master teacher of TML, sales warrior trainer, leadership coach, and organizational culture consultant, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daril, dan seperti biasa semangat pagi. Pagi. Wah, ini nampaknya lagi nggak di Jakarta nih. Ya, kita lagi nyangkul di luar kota. Emang kenapa Jakarta udah nggak ada sawah kali ya? Ya benar. Lagi di Medan, lagi melayani Siap. teman-teman di Indosat Circle Sumatera, di Wah. IOH namanya, Indosat ya di Medan. Begitu, Oke, Mas baik. Daril. Pak Eloy, saya nggak mau berlama-lama. Ini waktu kita nggak cukup panjang di sesi pertama, karena di malam hari ini kita masuk di part yang kedua ya. Jadi buat Anda, Smart Listeners yang sudah mendengarkan di pekan lalu, kita akan coba tarik lagi ingatannya, agar semua yang tersimpan dalam memori Anda di prefrontal cortex Anda itu bisa kembali terangkat ke permukaan dan paham bahasan kita. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daril, Smart Listeners dan sahabat TML. Saya menyadari bahwa program kita ini Smart Motivation. Jadi tentu kita banyak membahas hal-hal yang berhubungan dengan motivasi, dan bagi rekan-rekan yang mengikuti pembahasan kita selama 13 tahun memasuki 14 tahun terakhir, motivasi yang kita bicarakan lebih kepada theocentric motivation and leadership. Nah, jadi ada motivasi tetapi juga ada kepemimpinannya. Kenapa saya membuka dengan itu, Mas Daril? Supaya kalau ada para pendengar yang lebih tertarik untuk mendalami kembali atau mengulang apa yang sudah kita bahas selama bertahun-tahun dari sisi motivasi, also welcome. Jadi silakan saja. Tetapi malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari minggu yang lalu, yaitu Why Leaders Lose Their Way, part yang kedua. Jadi dalam bahasa Indonesianya, mengapa sih ada orang-orang yang dikatakan sebagai pemimpin hebat, pemimpin sejati, tetapi kemudian berbelok, salah jalan, bahkan mungkin bisa disimpulkan tersesat dari yang tadinya dikatakan pemimpin sejati menjadi manipulator terlatih. Apa itu? Well, pemimpin sejati itu berbicara tentang tujuan yang dilakukan dan cara untuk mencapai ke sana. Tujuan pemimpin sejati adalah untuk kesejahteraan bersama. Dan caranya dia tidak akan menghalalkan segala cara, tetapi ada values, ada prinsip nilai yang dijaga tanpa kompromi. Tetapi kalau berbicara mengenai manipulator terlatih, maka tujuannya ternyata pada akhirnya semua orang akhirnya tahu bahwa dia memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri, dan ternyata cara untuk mencapai itu penuh dengan manipulasi dan menghalalkan segala cara. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang kemudian berbelok itu memang
berbelok di tengah jalan, atau dari awal sebenarnya mereka ini adalah manipulator terlatih. Hanya saking terlatihnya mereka, sejak awal pun banyak orang yang tertipu. Mereka kita tidak tahu bahwa ternyata sedang dikelabui. Nah, betul tadi yang dikatakan oleh Mas Daryl, kita tidak mendiskreditkan siapapun karena seperti setiap materi, topik yang kita bahas untuk pembelajaran bagi kita. Karena jangan-jangan saya sendiri yang sedang mempersiapkan materi ini, saya juga bagian dari manipulator terlatih itu. Mungkin saja kan nanti kita bahas. Justru salah satu solusi dari semua ini adalah self-awareness. Bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri dan semua orang tahu ada sisi gelap, ada blind spot yang kita itu ternyata tidak paham. Sehingga justru itulah kita membicarakan ini dan kita tidak berbicara dari pengetahuan pengalaman diri sendiri. Kita kemudian melandaskan semua diskusi ini dari sebuah hasil riset yang dilakukan oleh seorang profesor dari Universitas Harvard yang bernama Ah, Bill George. Dan semua yang dia katakan ini sudah dibukukan dalam sebuah buku yang sangat terkenal. Judulnya adalah True North dan kemudian juga Authentic Leadership. Dan saya kira kita harus belajar dari beliau karena beliau bukan hanya seorang akademisi yang hebat, profesor kepemimpinan dan organisasi di Harvard, tetapi sebelum menjadi profesor pun beliau adalah seorang praktisi yang menjadi CEO di Medtronic pada tahun 1991 sampai 2001 dan pernah menjadi sebagai dewan direksi di Goldman Sachs, Novartis, Target, ExxonMobil dan Mayo Clinic. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Ini ya, orang yang ya. tahu apa yang sedang dia bicarakan dan kita akan melanjutkan pembahasan dari hasil risetnya pada lanjutan malam ini. Demikian, Mas Daryl. Oke, baik, baik. Tapi mungkin kita perlu ingatkan lagi ya, Pak Elo ya, karena pekan lalu kita sempat menjanjikan ada 5 poin penting yang akan kita bahas dan Hmm. 5 solusinya, sehingga ya amin-amin kita nggak jatuh di lubang yang sama ya. Sekali lagi kita perlu disclaimer. Saya nggak tahu apakah saya juga dinilai sebagai seorang manipulator ulung. Demikian pula Pak Elo, mohon maaf ya Pak Elo ya, karena Ya, yang ya, bisa menilai itu adalah orang lain gitu loh, bukan ya. termasuk teman kita. Nah, that's why kan hari ini kita akan diajarkan 5 solusinya dan lima trik lah saya sampaikan seperti itu sehingga hal tersebut tidak kita dapatkan sebagai sebuah kejadian yang ada dalam diri kita. Ini penting 5 ini karena berdasarkan dari studi yang dibahas oleh Pak Eloy pada pekan lalu tentang studinya Bill George ya Pak Eloy ya, perihal Ya, 5 alasan yang membuat para pemimpin kehilangan jalannya. Oke, mungkin boleh kita spill langsung Pak Eloy. Saya masih punya 4 menit sebelum kita break di sesi pertama. very good. Kita mulai dari semacam tanda pertama. Jadi dari 5 Ah, tanda. Yang pertama disebut oleh Bill George, imposters. Nah, hmm, kalau imposters ini dicari di kamus, maka kita lihat definisinya adalah a person who pretends to be someone else in order to deceive others. Jadi, orang-orang yang kemudian berpura-pura seperti orang lain, berpura-pura baik. Tetapi tujuannya sebetulnya adalah menipu orang lain, terutama untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri secara ya curang. Jadi imposters itu kalau diterjemahkan jadinya penipu memang, manipulator, ah, manipulasi. Nah, imposter mencoba mencapai puncak dengan berpura-pura menjadi pemimpin yang baik. Mereka pandai berpolitik di kantor. Coba smart listeners berefleksi apakah kita pernah seperti itu atau kita pernah punya atasan seperti itu atau minimal kita pernah menonton mereka di layar TV atau di media sosial kita. oke. Mereka itu em, seringkali kurang memiliki kesadaran diri dan mereka kurang memiliki keinginan untuk melakukan refleksi diri dan akibatnya mereka juga menunda untuk memperbaiki diri. Mereka, smart listeners, bisa naik pangkat mendapatkan jabatan di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah partai atau suatu bangsa. Itu kombinasi dari dua hal. Ini menurut Bill George. Ya. Kombinasi dari dua hal. Yang pertama adalah kelicikan. Hmm. Yang kedua, agresi. Jadi licik dan mereka itu tidak segan-segan untuk melakukan agresi kepada pihak-pihak yang bisa menghambat tujuan mereka. Imposters menggunakan strategi ini untuk mencapai posisi kekuasaan
jabatan, uang, tetapi kemudian ternyata mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan kekuasaan itu untuk kebaikan bersama. Ini penting. Saya ulang, semua listeners mohon dengarkan baik-baik. Jadi imposters atau secara singkatnya penipu ini menggunakan dua strategi tadi, licik dan agresi. Dia licik sebisa mungkin orang tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Dia menipu, berpura-pura baik, berpura-pura menjadi orang yang sederhana, ya kan? Karena bisa aja melihat, wah masyarakat ini seneng tuh dengan orang-orang yang sederhana. Sepatunya, waduh ternyata ratusan ribu saja. Padahal di posisi dia mau beli yang jutaan juga bisa. Bajunya sederhana sekali. Sehingga kita bisa mengatakan XYZ adalah kita. Tetapi ternyata itu bukan dirinya yang sebenarnya. Jadi itu yang dikatakan oleh Bill George. Bukan saya yang ngomong ini, Mas. Dari ini hasil riset loh. Ini Ya, ya, Bill ya, ya. George dari Harvard yang menemukannya. um, licik, licik. Tetapi kalau sampai udah ketahuan, ya Hmm. ternyata bisa menjadi sangat agresi. Apa tuh? Dia bisa 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 jahat, bisa Ya, ya. bisa apa itu ya? Em, dia tidak segan untuk Hmm. menghabisi lawannya. Tetapi ya itu tadi menghabisi lawannya itu dengan cara yang licik tadi yang bisa jadi orang tuh sampai pada akhirnya Hmm. dia itu sudah tidak pada posisi tersebut pun orang tetap meyakini bahwa dia adalah pemimpin yang hebat. Keren Oke. kan? Keren kan itu? Ya, ya, ya. Ini banyak spot-spot berkeliaran di otak saya nih tentang kasus ini ya. Tetapi bukan, nah bukan kita yang ngomong sekali lagi Oh Mas iya, Dario. iya Ini benar. adalah Bill George. Nah Iya, dia iya. mengatakan em, mereka itu adalah orang-orang yang kemudian terlalu sibuk mengalahkan pesaing Aha. untuk belajar. Ya, mereka sibuk mengalahkan pesaing-pesaing mereka. Pemimpin yang seperti ini, kalau masuk dalam politik, ya akhirnya yang menjadi korban adalah ya masyarakatnya, tetapi Ya, ya. dalam organisasi ya karyawan-karyawannya. Oke. Jadi itu Kita yang break pertama, sebentar. namanya imposters ya. Ya, Oke. Tahan. Kita break dulu ya. Nanti kita sambung. iya. Jadi kita sabar, Pak Ele, sabar. Setelah ini tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Founder and Master Teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, dan Organizational Culture Consultant. Ya, kita masih bicara masalah why leaders lose their way. Sekali lagi, ini bukan versinya seorang Eloy Zaluku atau Daryl Adam, tidak. Tapi ini berdasarkan apa yang didapatkan informasi spesifiknya dari hasil studi seorang bernama Bill George. Dan ia mengatakan ada 5 alasan yang membuat para pemimpin kehilangan jalannya. Nah, hari ini kita akan jabarkan 5 alasannya, termasuk 5 solusinya. Jadi Solusinya. nggak fair rasanya kalau kita hanya memberikan penyebabnya ini, dia gara-gara ini begini, tapi nggak ada solusinya juga percuma. Oke, yang pertama tadi sempat terputus pembahasannya adalah statement tentang imposters. Baik, Pak Eloy, kita lanjutkan, silakan. Kita langsung lanjutkan dulu kepada nomor 2, Mas Ya, Daryl, silakan. yaitu rationalizers. Rationalizers. Mhm, Ini adalah orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahan mereka mhm, mhm. karena takut dianggap gagal atau kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan. Oke. Akibatnya mereka yang tidak mau bertanggung jawab
mereka akan mencari kambing hitam, mencari orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk disalahkan. Mhm. Mereka tidak mau menghadapi kenyataan. Mereka Mhm. tidak mau mengakui kesalahan. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka merasionalisasikan, mencari pembenaran-pembenaran atas kegagalan atau kemunduran. Mhm. Dan dengan demikian mereka tidak sungkan untuk kemudian menipu sebuah data. Oke. Hingga sebetulnya target penjualannya belum tercapai, target produksinya belum tercapai. Tetapi Mhm. ketika ditanya oleh atasan, mereka kemudian merancang angka-angka itu, mendesain angka-angka itu terlihat baik, terlihat biru, terlihat tercapai, padahal sebetulnya tidak. Orang-orang seperti ini sangat tentu saja membahayakan tim, membahayakan organisasi, bisa membahayakan partai dan sebuah bangsa. Nah, Mhm. pertanyaannya dan bagaimana kita tahu tipe orang seperti ini? Maka lihat saja kalau ada masalah kecil terjadi di kantor Mhm. atau ketika mereka masih SD, SMP, SMA, kuliah. Mhm. Kalau mereka menghadapi atau mendapatkan nilai yang kurang baik di sekolah dan ditanya oleh papa dan mama, "Kenapa nilaimu merah, Nak?" Mhm. Kebiasaan manusia itu memang mencari orang lain untuk disalahkan. Mhm. Sehingga bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anak sejak dari kecil Mhm. untuk berani berkata jujur, berani bertanggung jawab, Mhm. dan karenanya bagi perusahaan yang lagi mencari anggota tim, biasanya mereka menggunakan um, ada kasus-kasus di dalam diskusi sehingga bisa terlihat apakah orang ini sering menyalahkan orang lain atau misalnya ditanya, di tempat kerja yang lama Anda hanya bekerja 3 tahun, kenapa kok kamu keluar? Nah, Mhm. dengarkan jawabannya karena jawaban itu kalau memang sudah jadi kebiasaan menyalahkan orang lain, ada saja yang disalahkan. Atasannya disalahkan, lingkungan disalahkan, teman-teman disalahkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang-orang seperti ini, kalau tidak buru-buru sadar, bisa berakhir sebagai rationalizers dan kemudian menjadi salah satu orang yang nantinya kehilangan jalannya dalam kepemimpinan mereka. Itu yang nomor 2, Mas Daril. Oke, berarti sebetulnya ada korelasi yang erat antara yang pertama, imposter dengan rasionalisme. Bisa dikatakan seperti Jadi, itu nggak, Pak? eh, jadi begini, tidak selalu di dalam diri seorang pemimpin Mhm. lima-lima kesalahan ini, lima-lima tanda ini tidak. Mhm. Bisa jadi hanya ada salah satu tandanya, hanya ada Oh, salah satu hmm. virusnya, dan itu Ya, bisa ya. membuat orang akhirnya salah jalan. Tapi Hmm. kalau ada ternyata 2 atau 3, oh semakin cepat salah jalan. Kenapa saya tanyakan ini, Pak Ewe? Karena akan saya Ya, menuju ke pertanyaan berikutnya. Tadi right. kan Pak Ewe sempat mengatakan ini ada keterkaitannya dengan masa kecil, Hmm, hmm, lingkungan di keluarga gitu ya. Nah, hmm, yang ingin saya tanyakan berikutnya, apakah memang ketika orang tua itu selalu mendidik dengan ya pembenaran, mendidik dengan mengajarkan yang udah nggak usah jujur, bilang aja ntar gini hmm. tergampang kok. Nah, itu akan merembet nggak ke kehidupan dia ketika remaja, dewasa, masuk ke perguruan tinggi sampai ke pekerjaan. Nah, bagaimana efek itu bermain kuat di masa depan anak? Sangat, sangat Mas Daril. Apalagi kalau itu terjadi di Golden Age ya, usia sampai 7-8 tahun. Karena Ah, anak-anak di usia begitu kan critical mind, filternya terhadap apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat masih lemah. Dia belum bisa ya. mengkritisi. Jadi apapun yang papa mama sampaikan, om dan tante, guru-guru Mhm. agama, guru-guru di sekolah, dia itu anggap sebagai kebenaran. Jadi langsung masuk ke pikiran bawah sadarnya. Maka kita Ah, sering mendengar ya di usia-usia emas seperti itu, jangan membiarkan anak-anak menonton sembarangan tontonan karena filternya dia belum mhm. bisa mengkritisi mana yang benar, mana yang salah. Oke, baik. Nah, ini pesan juga nih buat para orang tua ya. Ya, Yang mungkin ingin semua orang tuh kan pengen anaknya jadi pemimpin, jadi pasti. penggiat, jadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Semoga si 5 ini nggak ada karena memang akan bermuara dari kehidupan di rumah tangga kita. Baik, Pak Eloy, kita lanjutkan yang ketiga karena dia masih panjang. Kita belum Ya dikasih masih solusi. banyak. Baru menjabarkan Betul. saja. Silakan. Jadi tadi imposters, penipu. Yang kedua adalah tadi kita bahas
rationalizers, dan Ya. yang ketiga glory seekers. Ini adalah orang-orang yang mencari pengakuan, sangat haus akan ketenaran dan pujian publik, sehingga mereka menyimpang dari nilai-nilai mereka hanya Oke. untuk sukses dan terkenal. Hmm. Bill George sendiri memberikan salah satu contohnya adalah Lance Armstrong. Bagi orang-orang yang suka olahraga, khususnya pesepeda, pasti mengenal nama ini. Dia sempat dikatakan sebagai orang yang sangat sukses, pemenang dari Tour de France 7 kali, penyintas kanker dan dermawan. Dia ini adalah orang yang memberikan banyak sumbangan. Ada satu campaign yang sangat terkenal di dunia, namanya Livestrong. Bahkan dulu ada semacam gelang karet tuh yang sangat terkenal. Saya juga pernah melihatnya. Dan sebagai seorang pesepeda ternama dunia, ia memilih ternyata ya dia menipu menggunakan obat-obat terlarang untuk meningkatkan performa guna memenangkan perlombaan. Dan akhirnya Armstrong kehilangan semua gelar Tour de France-nya ketika ia dinyatakan bersalah karena menggunakan doping. Nah, kenapa dia melakukannya? Dari penemuan Bill George, yang terjadi adalah dia ini tipe yang glory seekers. Dia itu mau dikenal, dia itu mau jadi orang terkenal. Orang yang mencari kejayaan didorong terutama oleh motivasi namanya extrinsic, seperti kebutuhan akan pengakuan. Para pencari kejayaan, pengakuan ini didefinisikan oleh ya mereka itu punya kebutuhan yang sangat besar ya, dari validasi eksternal, uang, ketenaran, kekuasaan bukan hanya penanda bahwa saya sukses, bukan, tetapi mereka itu melihat bahwa semua kesuksesan itu menentukan harga diri mereka. Oke. Ya. Pak Falas ya, pencari validasi sejati ya. Karena emang itu banyak gitu loh. Saya mengingat ya, ada satu profesor juga bagus sekali, namanya I don't know sudah profesor atau belum ya, Dr. Michael Gervais, menuliskan satu buku yang bagus sekali, judulnya Stop. Jadi dia membicarakan mengenai berhenti mencari pengakuan orang lain. Dia ini adalah seorang psikolog, performance psychologist namanya, membantu, menolong, mengcoach para atlet sehingga berhasil sampai ke Olimpiade. Dan dari juga hasil risetnya, semua atlet yang dia bantu, yang berhasil mendapatkan performance terbaik dengan cara yang benar ya, adalah justru orang-orang, para atlet yang tidak pernah membiarkan validasi atau pengakuan dari luar menjadi dorongan mereka untuk berlatih. Maksudnya begini. Jadi dia mengatakan begini, justru ketika seseorang itu terlalu peduli pada apa kata orang, dia malah nantinya nggak bisa fokus berlatih. Karena dia selalu bertanya, sebetulnya saya udah berlatihnya cukup belum ya? Saya tuh sebetulnya dengan cara seperti ini, dengan kostum yang seperti ini, bahkan sampai cara jalan, cara senyum yang seperti ini, udah benar belum ya? Dan dia bilang itu justru merusak fokus kita. Jadi semua orang yang dia tolong dan dia bantu, dia coach, dia mentoring dan berhasil menjadi atlet terbaik, salah satu alasan terbaik, alasan kesuksesannya adalah justru tidak mencari glory seekers, tidak mencari validasi dari luar, tetapi nanti kita lihat sebagai salah satu solusi adalah temukan apa sih yang menjadi passion kita, apa sih yang menjadi sweet spot kita, lalu jalankan saja itu, sehingga apa yang kita lakukan basisnya intrinsic motivation, bukan extrinsic motivation. Demikian Mas Daryl. Baik. Pas waktunya kita break sebentar, kita masih punya 2 poin penting lagi ya, sebelum nanti kita akan diajarkan ke arah solusinya. Nanti akan saya review sedikit 5 poinnya, baru jabarkan solusinya. Berkenan ya Pelo ya? Siap. Sesi berikutnya nanti. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML,
Theocentric Motivation and Leadership kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Kita sampai di sesi yang ketiga, Smart Listeners, dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Beliau adalah founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant ya. Lagi bahas tentang why leaders lose their way. Sangat disayangkan memang hal ini terjadi dengan banyak sekali mungkin godaan-godaan yang ada di luar sana. Atau justru sisi lainnya adalah kurangnya pemaksimalan orang tua di rumah ya dalam hal mengurus putra-putri, memberikan waktu yang tidak cukup misalnya, sehingga mereka melakukan banyak hal dan itu terbawa sebagai sebuah arus pembelajarannya di kehidupan berikutnya, baik dalam masa remaja, dewasa, hingga menjadi pemimpin. Baik, Pak Eloy, baru 3 yang disampaikan, nanti kita akan berikan solusinya, tapi kalau saya boleh review sedikit, ini hal yang disampaikan oleh Bill George menjelaskan bahwa seorang pemimpin dapat kembali ke jalur yang benar kalau ia mengambil 5 tanda-tanda ini sebelum terlibat. Nah, nanti kita akan berikan solusinya ya. Yang pertama itu adalah imposter study. Yang kedua adalah rationalizers. Dan yang ketiga adalah glory seekers. Atau yang akrab disapa dengan pecinta validasi sejati. So, yang keempat apa? Silakan Pak Eloy. Siap. Yang keempat, loners. Loners. Ya, jadi gampang untuk memahaminya. Lonely, sering menyendiri, lebih suka menyendiri. Memang ketika kita menjadi penyendiri, kita menutup diri dari masukan yang dibutuhkan. Oke. Dan tanpa nasihat, tanpa feedback dari orang-orang di sekitar kita, loners, penyendiri tadi cenderung kehilangan perspektif dan terlalu menjadi kaku yang menyebabkan kesalahan besar. Oke. Pernah ada ya pemahaman yang mengatakan it's lonely on the top, it's lonely on the top. Dan menurut John C. Maxwell, salah satu pakar atau guru kepemimpinan, itu kalimat yang ternyata salah. Kenapa? Karena kalau seseorang mengatakan it's lonely on the top, sendirian, kesepian di jabatan tertinggi itu, ya berarti waktu dia naik, dia seringkali menggunakan ya gaya kodok begitu kira-kira ya. Jadi suka menendang yang ada di bawahnya, menginjak-injak yang ada di bawahnya atau di sekitarnya, sehingga di atas ya dia sendirian, orang nggak mau ikut. Nah, itulah loners. Smart listeners, orang-orang yang berada di posisi yang sedang tertekan, ya, pemimpin-pemimpin yang merasakan tekanan dari pekerjaannya, memang bisa kemudian mengasingkan diri daripada mendengarkan masukan dari rekan kerja, apalagi anggota timnya. Dan saat itulah mereka cenderung melakukan kesalahan-kesalahan ini. Itu Mas Daril yang menjadi pengertian dari loners. Nanti kita lihat apa solusinya. Oke, baik. Silakan lanjut yang terakhir, poin yang kelima. Terakhir, shooting stars ini adalah pemimpin yang terjebak dalam perangkap bintang yang shooting stars itu. Ada yang mengatakan bintang jatuh atau bintang yang sedang naik daun sebetulnya.
mereka itu terfokus dalam menapaki jenjang karir sehingga mereka tidak punya waktu untuk keluarga dan teman-teman mereka. Mereka jarang menyediakan waktu untuk keluarga lah, persahabatan menjadi sesuatu yang tidak penting bagi mereka. Komunitas boro-boro, bahkan diri mereka sendiri pun mereka bisa-bisa tuh tidak terlalu memperhatikan kesehatan. Tidur bisa kurang, olahraga sangat-sangat kurang. Um, Stres mereka meningkat Oke. dan saat mereka mengerjakan satu project satu ke project yang lain, Mhm. mereka kemudian begitu sibuk. Dan nanti kita lihat ada banyak pemimpin yang diteliti oleh Bill George yang Mhm. kehilangan jalannya gara-gara ya dia menyebut istilahnya shooting stars. Oke. Begitu, Mas Daril. Jadi orang-orang Baik. yang terlalu sibuk dan akhirnya Mhm. mereka bahkan tidak memperhatikan hal-hal lain seperti keluarga, kesehatan, komunitas, dan seterusnya. Oke, Pak Eloy. Sudah 5 ya. Saya boleh Ya, kombinasikan dengan pertanyaan masuk ya? monggo, monggo, monggo. Oke, ini ada sebentar Bapak Alvaro. Selamat malam Pak Eloy Zaluhu dan juga Mas Daril Adam. Saya ingin menanyakan satu hal saja dari 3 yang saya sudah dengarkan selama perjalanan tadi. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan 5 poin yang disampaikan pada malam hari ini itu akan menular ke people atau orang-orang yang kita pimpin Pak Eloy? Mengingat pasti selaku pemimpin banyak hal yang ditiru, dilihat, dirasakan, dan juga didengarkan oleh para bawahan. Jika ia memang menular, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa itu tidak baik dan kita bisa mencegahnya? Silakan. Oh, this is so good. Ini pertanyaan yang sangat baik, Pak Alvaro. Jadi, ini jugalah alasan kenapa saya itu terobsesi dengan pembahasan leadership. Alasan yang pertama, everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh atau bangun, itu ditentukan oleh kepemimpinan. Oke. Dan alasan yang kedua adalah ketika orang-orang di luar sana tidak memahami kepemimpinan itu apa sih, maka mereka akan dengan mudah meniru orang-orang yang ada di atasnya. Why? Karena mereka berpikir pemimpin itu sama dengan jabatan atau posisi. Padahal sebetulnya tidak. Pejabat belum tentu pemimpin. Seorang manajer bisa saja dipilih. Seorang direktur dipilih menjadi direktur. Bahkan seseorang bisa dipilih menjadi CEO, presiden direktur. Seseorang bisa dipilih menjadi seorang bupati, gubernur, bahkan sampai presiden. Tetapi seseorang itu tidak bisa dipilih menjadi seorang pemimpin. Saya sudah sampaikan ini berkali-kali. Kepemimpinan itu berbeda dengan jabatan. Tetapi Pak, ketika orang-orang yang ada di bawah kita, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu sederhana cara berpikirnya, dan kita dengarkan berapa persen masyarakat Indonesia itu yang bahkan di bawah lulusan SMP. Sehingga waktu mereka melihat orang-orang yang ada di layar TV, mereka menonton apa yang ada di media sosial mereka. Mereka berpikir itulah kepemimpinan yang benar. Tadi manipulators. Jadi bisa menular, Pak, bisa menular. Khususnya di Indonesia ini, ketika masyarakat kita sangat sederhana berpikirnya. Dan itulah alasan, Mas Daryl, kenapa program Smart Motivation kita tidak hanya berbicara memotivasi kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Tetapi kita memberikan apa namanya? Memberikan pemahaman-pemahaman kepada yang mau mendengar kita supaya tidak lagi mudah ditipu oleh orang-orang yang disebut sebagai pejabat, seakan-akan pejabat pastilah pemimpin, padahal bukan. Dan ya, tadi jawaban saya sangat menular, Pak. Sangat menular karena orang-orang yang di bawah nggak tahu bedanya pejabat dengan kepemimpinan sejati. Oke, baik. Terima kasih Pak Alvaro, semoga terjawab. Dan kami juga mengundang Anda yang mau berinteraksi, selain di WhatsApp, boleh di kanal YouTube Smart FM, karena kami live audiovisual malam ini di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Pak Eloy, di 5 menit menuju break sesi ketiga ini, kita berikan solusinya yuk, karena ini panjang sekali solusinya. Silakan. Ya, izin kembali kepada Pak Alvaro tadi kan bertanya, how do we know? Bagaimana kita tahu bahwa itu salah? Ya itulah Pak, tolong ikutin terus pembahasan-pembahasan kita ini, sehingga nanti memahami apa bedanya pemimpin sejati dengan manipulator terlatih itu.
Oke? Nah, kita mulai dari solusi. Kalau tadi ada 5 tanda seseorang bisa kehilangan jalannya, seorang pemimpin kehilangan jalannya, maka ada 5 solusi. Berarti solusi yang pertama ini adalah obat terhadap kesalahan yang pertama. Tadi yang pertama adalah imposters. Maka Bill George memberikan obatnya, yaitu self-awareness, yaitu kesadaran diri. Saya sampaikan dulu 5-5-nya, nanti kita bahas secara singkat ya, Mas Daryl. Boleh, silakan. Yang kedua, tandanya adalah orang-orang yang disebut rationalizers. Jadi mereka tidak mau mengakui kesalahan. Dan obatnya adalah values and principles. Mesti ada prinsip nilai, sehingga nanti dia tidak tergoda untuk menabrak etika. Begitu kira-kira. Dan yang ketiga, tadi kita lihat namanya glory seekers. Orang-orang yang mendapatkan validasi dari luar dirinya. Maka obatnya adalah motivation. Khususnya extrinsic motivation. Nanti kita lihat. Dan ini berhubungan banget dengan TML, Theocentric Motivation, by the way. Dan kemudian tadi yang ketiga, loners. Dia menyendiri. Maka obatnya adalah support team. Dimulai dari pasangan di rumah bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, dimulai dari teman-teman terdekatnya. Dan yang terakhir tadi, namanya shooting stars. Orang-orang yang fokus pada pencapaian dan melupakan hal-hal lain yang juga tidak kalah penting. Entah itu keluarga, kesehatan, sisi spiritual, dan obatnya adalah integrated life. Itu yang kemudian kita bahas satu persatu. Baik. Ada 5 berarti ya, dari 5 hal yang disampaikan, dan ini bukan karang-karangannya Pak Eloy Zalukhu, tapi berdasarkan pembelajaran yang didapatkan oleh seorang bernama Bill George. Baik Pak Eloy, kita masih punya waktu 2 menit, kita sampaikan terlebih dahulu. Hal pertama berhubungan dengan imposters ya, solusinya seperti apa secara detail. Very good. Jadi solusi dari imposters tadi adalah self-awareness. Small listeners, di dalam hubungannya dengan self-awareness, sadar diri lah, tahu diri. Ini kemampuan untuk memahami, mengenal diri sendiri, khususnya suasana hati, emosinya, dan dorongan-dorongan, ya, motivasi-motivasi. Kenapa kok dia cenderung melakukan ini dan itu. Serta dampak yang bisa dia berikan pengaruhnya kepada orang lain. Memang kepemimpinan itu dimulai dari kesadaran diri, yaitu kepemimpinan diri sendiri. Dalam konsep TML misalnya, Mas Daryl, Theocentric Motivation and Leadership, ada 3 hal utama yang perlu dikenali seseorang, dan itu adalah 3P, disingkat menjadi 3P. P yang pertama adalah purpose, tujuan hidup, tujuan kerja, tujuan memimpin. Yang kedua adalah potential, potensi terbaik atau bakat, talenta, ya toh, dan kekuatan khusus yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah passion. Jadi mulai daripada purpose, kemudian potential, dan kemudian passion. Passion mengacu pada gairah, minat, ketertarikan, dan rasa suka dalam melakukan suatu bidang. Nah, karena itu ya penting sekali untuk mengerti 3P tadi, sehingga seseorang tidak jatuh dalam imposters. Apalagi P yang pertama aja kan berbicara sebaik-baiknya manusia. Betul. Manusia harus memberikan manfaat kepada banyak orang. Dia kalau mengerti itu aja, ya dia tidak akan berakhir sebagai imposter. Mungkin sekali-sekali lah manusiawi, ternyata salah jalan, salah langkah. Tapi karena dia sudah mengenal tujuan hidupnya tadi, memberikan kontribusi bagi banyak orang, dia itu bisa kembali ke jalur yang benar. Demikian Mas Daryl. Boleh lah, hidup sekali-sekali melenceng. Jangan lurus-lurus aja. Biar jangan keterusan. Nanti 15 ya. Oke, break sebentar Pak Eloy. Kita masih ada utang 4 poin lagi ya, yang kita bagikan untuk solusi kita malam hari ini agar Anda pemimpin tidak salah jalan. Kami kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan
dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 857 04. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Sesi terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Waktu kita nggak cukup panjang, tapi kita akan coba maksimalkan. Semoga solusi yang disampaikan oleh Pak Eloy tentang 5 poin penting penyebab kenapa sih kok ada pemimpin yang salah arah ya, ini bisa diperbaiki dan sebagai refleksi kita di penghujung tahun 2024 ini agar lebih baik lagi di tahun depan. Silakan Pak Eloy untuk poin berikutnya, apa solusi yang disampaikan untuk yang kedua ya tadi ya. Tadi imposter sudah, berarti sekarang saatnya yang kedua. Silakan. Terima kasih Mas Daryl. Sekali lagi ya smart listeners, semua yang kita bahas ini refleksi untuk diri sendiri supaya kita menjadi lebih baik. Yang kedua, rationalizers. Tadi kita sudah bahas, itu adalah orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahan karena takut dengan risiko yang ada, entah kehilangan jabatan atau dimarahin oleh atasannya. Maka solusinya menurut Bill George adalah values and principles. Semua orang sebelum diangkat menjadi pejabat, pemimpin, harus dipastikan dengan prinsip nilai yang dia pegang tanpa kompromi. Ini yang kemudian menjadi penemuan kami juga, Mas Daryl, ketika diundang berbicara di berbagai organisasi. Seringkali ketika organisasi mengundang kami memberikan workshop, training, seminar tentang kepemimpinan, maka kepemimpinan yang mereka maksudkan adalah hasil. Mereka bahkan ada yang disebut leadership competence, which is okay. Tetapi itu kan saya sudah pernah bahas juga di waktu-waktu yang lalu, bahwa kepemimpinan itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah betul kompetensi. Saya menyebutnya results driven leadership. Kepemimpinan yang didorong oleh kinerja dan hasil. Tetapi itu selalu ada di sisi yang kedua. Sisi yang pertama adalah values driven leadership. Disitulah theocentric itu kemudian ada. Dan jarang ada organisasi yang sungguh-sungguh memikirkan mengenai hal ini. So no wonder banyak pemimpin yang salah jalan. Karena mereka tidak betul-betul disiapkan sejak awal untuk memiliki prinsip nilai yang dipegang tanpa kompromi. Padahal Mas Daryl, organisasi itu biasanya punya yang disebut sebagai core values, tata nilai. Dan tata nilai itulah yang harusnya ditebalkan di dalam neuron saraf-saraf orang-orang yang sudah mulai diangkat menjadi seorang tim leader, supervisor, manager, apalagi level direksi. Menyedihkan sekali kalau sampai ada yang di level direksi dan ditanya, apa sih yang menjadi core values dari perusahaan Anda? Ternyata yang pertama, nggak ada tuh. Yang kedua, nggak ingat tuh. Maka ketika kami berbicara mengenai culture building, culture transformation, langkah pertama biasanya yang kita lakukan adalah memastikan tim dan organisasi ini punya core values-nya dulu. Karena core values ini nanti yang kita ajak semua orang di dalam organisasi itu knowing, mengerti tentang values tersebut, lalu doing, mempraktekannya, mengulang lama-lama menjadi being, menjadi kebiasaan. Itu yang kedua, Mas Daryl. Jadi, bagaimana supaya tidak jatuh di dalam kesalahan rationalizers? Jawabannya adalah setiap pemimpin harus memiliki prinsip nilai yang dipegang tanpa kompromi. Nomor 3, Mas Daryl. Silakan. Nah, nomor 3 itu mengenai glory seeker tadi. Semua orang juga pasti senang dikagumi. Semua orang juga pasti senang
ketika mendapatkan feedback yang baik. Tetapi bisa begitu jauh sampai akhirnya itulah yang dicari oleh seorang pejabat atau pemimpin. Pertanyaannya, what motivates you? Di dalam jabatan sebagai manajer, atau sebagai gubernur, atau sebagai seorang CEO, apa sih yang memotivasi Anda? Dan tadi saya sudah sampaikan, motivasi itu ada dua. Ada extrinsic dan ada intrinsic. Extrinsic itu selalu hubungannya dengan yang dari luar. Entah itu uang, entah itu pengakuan, atau ketenaran dan seterusnya. Jangan, menurut penelitian dari Bill George ini, harusnya dimulai dari intrinsic motivation. Bukan berarti kita pasti tidak mau mendapatkan extrinsic tadi, tetapi itu nomor dua. Yang pertamanya adalah kalau di dalam TML, ya tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Tujuannya harus jelas. Kita mau memberikan service, kita mau bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. As simple as that. Yang keempat, Mas Daril, mengenai loners. Solusinya adalah support team. Meskipun telah menentukan prinsip nilai untuk dihidupi, semua orang menghadapi godaan setiap hari, ya dalam hal tadi, uang, ya ketenaran. Semua orang memerlukan pasangan atau sahabat untuk mengingatkan dan menguatkan agar mampu menghidupi prinsip nilai tersebut. Ya, Bill George. Dan by the way, itulah sebab kenapa kemudian culture itu menjadi penting. Karena kalau dalam satu perusahaan, misalnya 70% saja, 7 dari 10 orang dalam satu perusahaan itu, misalnya sama-sama memegang teguh prinsip, nilai, integritas. Maka mereka lebih kuat untuk menolak praktik bisnis yang melawan atau bertentangan dengan prinsip integritas tadi. Sebaliknya, atau yang lainnya kita bicara mengenai hard work, bekerja keras. Kalau 7 dari 10 orang itu mendorong dan mengkampanyekan kerja keras, pantang menyerah, ketekunan, bahkan yang dikatakan sebagai strawberry generation pun akan ikut-ikutan jadi resilient, tekun. Kenapa? 7 dari 10 orang ternyata adalah punya ketekunannya. Smart listeners, yang disebut sebagai culture adalah collective mindset. Pola pikir bersama di dalam sebuah tim atau perusahaan, itulah yang disebut dengan culture. Jadi, obat solusi dari loners adalah pasangan, rekan-rekan, support team. Dan karena saya penggiat dari organizational atau team culture, itu adalah solusi terbaik untuk loners. Karena mau tidak mau, orang-orang dalam perusahaan itu nanti akan memegang prinsip dan nilai-nilai yang sama. Terakhir, integrated life. Itu adalah obat dari shooting stars tadi. Kan kita masih ingat ya, tadi shooting stars itu terlalu fokus untuk mendapatkan hasil atau target, sampai-sampai lupa terhadap hal lain yang tidak kalah penting, entah itu keluarga dan juga kesehatan. Maka Bill George memberikan istilah integrated life, keutuhan hidup. Secara umum, manusia menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja daripada kegiatan lain, termasuk tidur. Seseorang bisa bekerja lebih lama daripada tidur, Mas. Beberapa dari kita bahkan bekerja selama tidur karena mimpi kerjaan dikejar-kejar target. Namun bisakah smart listeners menjadi pribadi yang sama di rumah, dengan di tempat kerja, dengan rumah ibadah, dengan tempat hiburan? Inilah artinya memiliki integritas atau hidup berintegritas. Memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang sehat adalah kunci bagi kepemimpinan sejati, kepemimpinan yang autentik. Jujur pada diri sendiri dengan menjadi orang yang sama di tempat kerja dan di rumah, dan adalah ujian yang perlu kita kelola dengan baik. Jadi, Mas Daril, smart listeners, itulah 5 solusi yang sudah kita bahas. Dan nanti menariknya dari pemahaman Bill George ini, kemudian nanti barulah kita bisa memberikan namanya tuh empowering team. Para leader hanya bisa memberdayakan anggota timnya kalau
mereka sudah bisa menyelesaikan 5 kecenderungan di awal. Yang Ya, tadi kita ringkas ya Mas Daril ya. ya, Yang silakan. pertama adalah imposters, yang kedua adalah rationalizers, yang ketiga adalah glory seekers, yang keempat adalah loners, yang kelima adalah shooting stars. Nah, Oke. Dan tadi sudah diberikan solusi-solusinya. Hanya dengan solusi seperti itu, maka seseorang bisa memberdayakan anggota timnya. Dan hanya dengan memberdayakan anggota timnya, maka Bill George mengatakan, hasil terbaik akan datang dengan sendirinya. Jadi semua klien-klien kami, semua perusahaan yang ada di luar sana, mohon dengarkan ini. I know tahun 2025, kita semakin menghadapi tantangan dalam bisnis. Tetapi ketika membangun kepemimpinan di dalam perusahaan, jangan hanya fokus pada kompetensi dan hasil akhirnya. Karena Bill George menemukan tidak akan pernah bisa didapatkan. Why? Sebagai penutup. Karena hasil terbaik itu didapatkan karena tim yang diberdayakan. Yang mana minggu depan kita akan membahas itu. Tim yang diberdayakan, tim yang solid, tim yang tangguh ternyata hanya bisa didapatkan karena pemimpinnya sudah mengelola dirinya sehingga tidak jatuh di dalam 5 kesalahan di awal tadi. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan menjadi pemimpin yang lebih baik untuk Amin. keluarga, untuk tim, dan bahkan untuk bangsa yang kita cinta ini. Demikian Mas Daryl. Inilah akhir perbincangan kita hari ini sebagai sebuah bentuk refleksi diri di penghujung tahun 2024. Saya Daryl Adam. Saya Eliza Luhu, we inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Terima kasih, Pak.